Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Pemirsa, senang memuji diri sendiri, kemudian juga meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, dan juga mudah emosi. Hati-hati, ini adalah salah satu ciri orang yang arogan dan juga sombong. Nah, ketahuilah pemirsa bahwa sikap sombong dan juga arogan, dia akan merasakan kerugian dunia dan juga akhirat. Nah, tema ini pemirsa akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Fadal Yai. Terima kasih Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah. Yang mulia guru kita Kiai Haji Riza Muhammad yang mudah-mudahan terus diberikan penjagaan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan terhindar dari sifat sombong. Pak, sehat Pak? Ibu-ibu sehat semuanya? Mudah-mudahan sehat orangnya, sehat juga kantongnya. Kantongnya doang yang sehat. Tapi kalau kantong sehat berarti duit banyak. Jamaah, ini materi perlu diingatkan buat republik ini. Ini materi menjadi pilihan buat kita saling mawas diri, jangan sampai kemudian merendahkan orang lain. Tayangan yang tadi di awal itu menjadi bukti kebenaran bahwa sombong atau arogan adalah sebuah perbuatan yang Allah memurkainya. Dia punya jabatan tinggi, langsung jatuh seketika. Enak betul dia lagi nyuruh orang, menghina orang, disuruh jongkok kemudian menggonggong. Lihat apa yang terjadi kemudian, berbalik keadaan ya akhi. Dia hidup di balik jeruji dari lantaran kesombongan yang dia punya. Rasanya ini menjadi pembuktian bagian dari kebenaran yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana iblis ketika dengan kesombongannya berkata, saat ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ini kan diceritain di dalam Al-Quran. Jemaah, karena iblis merasa sombong, engkau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Apa yang kemudian terjadi? Qala fahbit minha, diusir langsung dari surga, dari tempat yang nyaman, langsung turun, diusir ke dunia. Jemaah, maka ini menjadi sinyal kuat. Siapapun yang merawat kesombongan, maka dia tidak akan pernah langgeng dalam kenyamanan. Pasti dihinakan. Makanya biasanya orang-orang yang mempunyai kelebihan agak rentan dengan sifat sombong. Bu, kalau ketemu orang kaya sombong, kesel apa kagak? Kalau ketemu pejabat sombong, kesel apa kagak Pak? Tuh dengerin para pejabat, rakyatnya kagak demen kalau punya pejabat sombong. Giliran lagi ada perlunya pencitraan dah, datang ke rakyatnya. Bersahaja, begitu udah jadi dilantik, waduh boro-boro menengokin rakyatnya. Enggak semuanya, enggak. Tapi kebanyakan begitu, betul apa kagak? Ibu-ibu yang ngomong ya, bukan saya. Jemaah sekalian berbahagia, tetapi dalam kitab Sahih Muslim ada peristiwa yang paling mencekam. Yang Nabi ceritain, akibat dari sombong. Padahal dia tidak sombong kepada orang lain, masih dalam kategori ujub. Kan ujub membanggakan diri sendiri yang dia merasa lebih baik dari orang lain. Belum sampai menghina orang lain. Dalam Sahih Muslim, Nabi bercerita ada orang yang saat ini sampai nanti yaumil kiamah masih dia meronta-ronta. Enggak hidup, enggak mati. Nanti bisa kita telusuri dalam kitab Sahih Muslim. Bainama rajulun yatabakhtaru wa huwa yamshi fi burdaihi fa'ajabathu nafsuhu.
Ini Nabi yang ceritain bahwa ketika Nabi berkumpul bersama para sahabatnya, dulu ada seorang laki-laki yang dia membanggakan dengan dalam perjalanannya itu dari pakaian yang dia kenakan. Fa'ajabathu nafsuhu, dia membanggakan dari lantaran pakaian yang dia pakai. Yamshi fi burdai fa'ajabathu nafsuhu. Ini jangan kemudian menjadi sebuah alasan kalau begitu ibu-ibu nggak mau pakai baju cakep, jangan. Karena baju cakep itu ketika di masa Rasulullah ada seorang yang bertanya kepada Nabi. Ini dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari menceritakan ada seorang laki-laki yang takut banget termasuk orang yang sombong. Ketika bertanya, ya Rasulullah, uhibbu ayyakuna thawbi hasanan wa na'li hasanatan. Ya Rasulullah, aku suka betul pakai baju cakep. Aku suka pakai sendal cakep. Afa minal kibri dzaka ya Rasulullah? Kalau saya pakai baju cakep, pakai sendal cakep, apakah termasuk sombong ya Rasulullah? La. Sabda Nabi, tidak. Kenapa? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka dari mimbar ini saya ingin mengingatkan, kau boleh pakai pakaian cakep, kau boleh punya uang banyak, kau boleh punya jabatan tinggi, tetapi yang akan jadi petaka bila engkau mengiringi dengan kesombongan. Jadi kalau pakai baju cakep kemudian kagak sombong, wah itu malah melaksanakan sunnah. Karena Allah indah dan suka keindahan. Cuma kalau pakai baju cakep kemudian duduk di majelis taklim pakai ngomong, tuh lihat tuh baju dia, kayaknya beli di Tanah Abang tuh. Kalau kita kan di butik. Tapi insya Allah jamaah yang demen di majelis taklim akan terhindar dari perkara-perkara itu. Saya ingin lanjutkan dalam kitab Sahih Muslim yang diceritakan oleh Nabi. Ada seseorang yang ampe waya gini, sampai nanti yaumil kiamah, dia meronta-ronta, nggak hidup nggak mati. Saya ketika ngebaca nih hadis, sampai kayak begini, dahsyatnya hukuman buat orang yang merawat kesombongan. Maka mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita terhindar dari sifat sombong. Karena kalau orang sombong gak punya kasih sayang sama rakyatnya. Apalagi kalau cuman pencitraan doang, ya itu ingin menipu banyak orang dengan sesuatu yang tidak sesungguhnya. Namanya juga pencitraan. Jemaah sekalian berbahagia, ketika dia dalam keadaan sombong itu, fakhasafallahu bihil arda. Kemudian Allah belah itu bumi dan dia masuk ke dalamnya. Fawayatajaljalu ila yaumil qiyamah. Nabi yang bercerita dalam Sahih Muslim, ente jangan entengin akibat dari kesombongan. Bahwa ada seorang lelaki yang diceritakan dari sebelum Nabi diutus sampai nanti yaumil qiyamah, dia merontak-rontak di dalam tanah sampai hari kiamat. Sebabnya gara-gara dia ngebanggain pakaian yang dia pakai. Ngebanggain di dalam hatinya itu kagak pas dalam agama. Apalagi sampai ngebanggain di depan orang dan merendahkan. Lu mah emang kagak pantas pakai baju cakep. Muka lu aja kagak pantas. Sampai muka orang dibilang kagak pantas. Jemaah sekalian yang berbahagia. Kan kalau orang Betawi begitu, kebanyakan kalau bercanda ngomong kagak pakai diayak lagi. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi buat orang ini? Fawayatajaljalu ila yaumil qiyamah. Nabi yang bercerita dalam Sahih Muslim. Maka bila ini menjadi sebuah informasi yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, buat siapa saja saudaraku sesama Muslim yang mereka menyembah Allah dan mencintai Rasulnya, tak layak kau rawat kesombongan di dalam hatimu, karena petaka akan datang kepadamu cepat atau lambat di dunia dan di akhirat. Semoga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Kiai Haji Syarif Madnaji atas tausiah yang telah disampaikan. Sejarah telah membuktikan jauh-jauh abad betapa orang yang mempunyai sikap sombong dan juga arogan, cepat atau lambat Allah akan hancurkan. Bahkan seperti yang tertulis yang kita banyak dengar kisahnya,
kisah Raja Fir'aun dan juga Qarun. Nah pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen atau dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bergeser posisi untuk berbagi berkah bersama jamaah bersama Luwak White Coffee.